ini doang. Ini juga sebenarnya gini loh, maksudnya aku kalau misalnya aku dengan si bapak ini punya surat yang sama ya, seumpama nih kita punya surat yang sama, kita ibaratnya mungkin diiniin sama oknum yang dulu ngejual tanah ini, mungkin ke kita juga kan banyak ya sekarang yang tanah yang ada punya 2 surat 3 surat. Aku tidak mau kayak oh ini punya aku, kamu nggak bisa dapat apa-apa, enggak. Oke, kalau kita punya sama-sama 2 surat yang sama, ya ayo kita cari solusi gitu. Kita cari solusi, kita apa nih, kalau emang laku ya udah kita bagi 2, atau memang kita gimana, kan enak ya. Kita sempat 2 tahun, 2-3 tahun malah lebih gitu, dari mulai papa sambung aku yang nemuin sampai kakak-kakak aku nemuin, ayo kita cari solusi Pak, gimana caranya. Nah, tapi tetap dia bilang iya nanti tiba-tiba udah dijual aja kemarin setelah bertahun-tahun, mungkin tahan-tahanan. Terus dia tahu mungkin akunya sibuk, kayak pasti udahlah gitu ya. Tapi ternyata aku nggak akan diem gitu. Nah, yang aku lebih kecewanya lagi, developer yang udah beli dari si bapak ini itu udah datang ketemu sama Mas Haris, dan artinya kan dia tahu bahwa tanah ini sengketa ya, benar, maksudnya bukan tanah ini dimilikin oleh lebih dari 1 orang gitu. Harus kan dia tahu, dia bahkan mengoffering mau gimana Mas Haris gini, sekarang saya udah bangun, udah nutup balongnya, udah nutup jalan apa. Awalnya aku nggak mau terlalu gimana ke dia, karena urusan aku sama bapak yang ngejualnya gitu kan. Tapi ternyata bapak ngejualnya bilangnya dia belum dibayar sama si orang ini, baru dibayar DP dan kecil banget. Jadi dia juga stres katanya. Dan sekarang si developernya ini, aku kecewanya, main bangun-bangun lagi, tambah-tambah lagi, dia kayak nggak peduli. Dan aku bilang aku akan berjuang terus, karena ya kamu mau bangun perumahan kayak apa juga akan aku kejar terus gitu. Dan orang nggak akan ada yang mau beli rumahnya, orang rumah tanah dari tanah sengketa, aku bilang gitu kan. Dan mereka tidak gubris gitu. Luas tanahnya berapa Bun? Ada yang berapa? Bunda sama yang sengketa. Ada yang 2000 meter, ada yang 4000. Yang ini kalau yang diambilnya berapa? Totalnya kurang lebih 3. Aku takut salah nanti malah jadi ini. Nanti aku cek lagi ya. Ya lumayan lah buat kalau buat kita kan mau berapa ribu meter gitu ya. Iya. Tapi kan mau cuma berapa ratus meter pun kalau udah hak ya namanya hak ya gitu. Dan aku melihatnya gini, dengan aku aja yang maksudnya bisa ada teman-teman media yang bantuin gitu ya untuk bisa memblow up berita ini aja, juga nggak digubris sama oknum tersebut gitu. Apalagi orang-orang yang memang nggak berdaya gitu, masa begitu ini banget ya gitu, ngelihatnya miris banget. Jadi mudah-mudahan ya aku tadi udah nemuin, udah telepon juga ke beberapa orang yang aku lagi laporin, ini lagi mau diurus juga, karena aku nggak akan diem juga, karena ya itu balik lagi adalah milik hak kita juga gitu. Bun, berarti tanah yang di belakang yang ada tulisan Villa Cinangka ini masih ada haknya Bunda ya? Punya aku, iya, punya kita dari sana ujung naik ke sana. Yang silver ini. Oh iya, bukan. Yang batas itu Bunda. Di batas itu, sampai sana. Terus ada satu lagi ya? Sini. Dia naik ke atas. Dia kayak tanahnya tuh kayak nggak leplong gitu loh, kayak ada satu terus dia naik lagi ke atas gitu. Bun, kira-kira ini per meter berapa harganya Bun? Aku nggak mikirin. Walaupun ya kan di sini udah banyak perumahan-perumahan juga ya gitu. Dulunya tuh emang kita kepikiran ini tuh pengen bikin yayasan, karena kan mamaku pengen banget ya yayasan. Ya aku belum, jangan juga, aku mau bikin yayasan lah gitu. Memang tadinya mau begitu, terus baru yang di atas sana mau dibikin. Dulunya mama tuh niat banget pengen bikinin buat keluar anak-anaknya rumah-rumah kecil gitu. Nah dulu Balong ini tuh tempat kita kalau kecil suka diajak mancing sama papaku gitu. Ada kenangan nggak sih Bun di sini? Oh ada banget. Jadi tanah-tanah ini tuh zaman, karena aku tinggalnya kan di Bona Indah, deket dari sini ya. Jadi kalau waktu kecil gitu, karena ketemu papaku susah, jadi kalau misalnya papaku lagi mau ketemu ya kita suka diajak mancing ya di sini gitu. Terus nanti hasil ininya ada saung di situ dulu, tapi udah nggak ada, diminta bakarin sama dulu ada yang jaga namanya Mas Unyil. Masih ada. Masih ada. Bun, ketemu developer yang apa yang mau disampaikan mungkin Bun? Aku kan sempat ketemu, jadi aku cuma sempat ketemu Mas Haris yang nemuin, karena ketemunya di Cinere pas aku ada. Jadi aku temuin, maksudnya ya udah Mbak, nanti kita coba cari solusi yang terbaik, gini. Ya udah Mas, gimana lah, yang penting pokoknya ini hak kami gitu. Dan kalau kamu udah tahu tapi kamu tetap bangun, menurut aku kamu nggak ada niat baiknya gitu. Dan nggak digubris ya. Sampai sekarang bilangnya kayak ngehindar atau apa gitu. Malah yang bapak ngejual ke Mas yang developer ini, dia yang bilang aduh saya juga
nyesel banget nih, ini juga belum dibayar lagi, gini ya. Kita nggak tahu lah yang bener yang mana, yang salah yang mana. Intinya ya kita akan tetap memperjuangkan karena kita semuanya juga ada gitu. Bun, setelah mungkin kemarin ketemu sendiri, ini tetap berjalan pembangunan, Bun? Iya, semenjak ketemu itu pembangunan malah lebih jalan lagi. Kapan Bun terakhir pertemuan? Pertemuan sekali doang, abis itu yang sering ketemu Mas Haris. Terus aku bilang, Riz, ngapain sering-sering ketemu sama dia kalau emang nggak ada nggak ada solusi yang bagus gitu, ngapain ketemu doang? Ya kita lihat aja Bun sampai mana, karena Mas Haris balik lagi kan kayak ya kalau bisa kita maksudnya damai aja, baik-baik itu kan, kenapa enggak sih? Tapi Ada berapa sertifikat sih? oh kalau di daerah sini memang bapakku dulu belinya di daerah sini lumayan banyak ya. Tuh. Total sertifikat yang dipermasalahkan itu ada berapa banyak sertifikatnya dan luasnya kira-kira berapa luas? Aku tuh nggak bisa cerita detailnya karena takut salah ngomong malah jadi bahaya kan gitu. Tapi ya pokoknya gitulah. Estimasi Ya. kerugian berapa Bun? Sidang sekarang apa ya, Bun? Hah? Yang lagi dalam proses sidang yang berjalan, kasus persoalannya seperti apa, Bun? Bukan sidang kan kalau ini. Kalau ini kan kita ngelaporin dulu kemana aja, Riz, kita Pertama adalah dan apa? ke ini kita ajarkan gugatan. Gugatan dulu. Kita Pengadilan. ada beberapa tempat kita udah ngajuin, kita gugat pengadilan, kita juga udah lapor ke pertanahan ya. Iya, ke Gitu. BPN. Ke BPN juga udah, jadi kita semua yang bisa kita jalanin, alhamdulillah sih mereka banyak yang bantu. Tapi kemarin aku bilang kayak, Mas hold dulu ya, karena kan Ada Pak, ini komunikasi. ada komunikasi, dia niat baik gitu. Tiba-tiba hilang orangnya, makanya aku langsung nelfonin lagi. Aku bilang ya udah kita lanjut deh gitu. Harus pengadilan mana? Bukti valid dari pihak Anda apa, Bun? Estimasi kerugian berapa, Bun? Bukti sertifikat. Ada lah Mas, nggak boleh ngomongin gitu. Kenapa? Bukti valid dari pihak Bunda apa nih? Mereka kan punya pegangan, merasa punya tanah dia. Ya aku juga punya lengkap gitu. Dan nanti di persidangan. Ya nanti gini, semua biar dibuktikan di persidangan. Bahkan aku pertemuan sama dia juga kita ada data-datanya juga bahwa dia ketemu kita, dia ini kan artinya kalau memang, dan aku simpan semua chatnya bapak itu dari awal sampai sekarang yang memang lagi ngomongin gimana ya kita dua-duanya punya surat yang sama, ini gimana itu ada. Jadi bukan dia nggak tahu kita sama-sama dizolimi, enggak ya, kita memang benar sama-sama dizolimi karena memiliki tanah yang sama. Tapi kan kita juga sama-sama tahu untuk gimana caranya kita ya bisa sama-sama nggak ada yang lebih rugi, nggak ada yang lebih untung gitu. Bun, tapi kerugian ditaksir berapa? Seperti apa Bun? Kenapa? Hasil dari BPN seperti apa? Udah, aku nggak boleh bilang dulu hasilnya apa karena kemarin sempat aku bilang nggak jadi, terus sekarang aku jadi lagi. Jadi mereka kayak, Mbak ini bener ya, tapi maksudnya setelah diurus jangan nanti gitu ya. Aku bilang gimana namanya, kemarin kan kita kalau memang bisa musyawarah, bisa baik-baik kan lebih baik daripada harus menempuh jalur kayak begini kan juga sebenarnya capek ya. Tapi di BPN tercatat Bun, dua Iya, nama itu Bun, aslinya dua nama itu. bahkan kita ketemu sama lurah ya, siapa? Yang mana? Yang BPN. lurah, bukan yang waktu lurah Oh, didatengin Oban, iya, ke petugas kelurahan juga udah kita datengin Iya, datangin bahwa juga. memang benar ya papanya Bunda Ashanti memang beli tanah ini di tahun segini gini. Bun, ini kan seperti sertifikat ganda gitu ya Bunda ya. Iya. Dan mau rembukan sama yang punya juga sertifikatnya. Betul. Nah kalau misalnya Udah 3-4 tahun lalu kalau rembukan, dari sebelum Covid malah. Iya. Lebih loh. Jadi dia sama-sama saling tahu itu dari, aku lupa ya, aku takut salah nanti malah jadi. Aku lupa sampai dari kapan, intinya kalau nggak salah dari sebelum Covid itu udah diurusin sama papa sambung aku juga. Jadi tapi tetap aja gitu malah jadi kayak gini. walaupun nanti misalnya hasil akhirnya 50% Loh, nggak kan apa-apa Bun. namanya kita walaupun 50% itu kan memang dia juga mungkin kena dari orang yang dia beli ya. Iya. Jadi aku tuh orangnya nggak mau rakus untuk ini punya gue, ini kamu nggak bisa ya, enggak. Ya udah Pak, kita sama-sama punya, kita sama-sama korban. Ya udah kita cari solusinya gitu. Dan beliau selalu ya udah oke. Nanti kalau ada waktu itu dulu kalau ada pembeli, Mbak ada yang nawar segini, atau sempat kita ya udah Mbak beli saya atau saya beli Bapak, kan gitu. Udah kayak begitu. Pertemuan juga aku selalu foto gitu, selalu ada dokumentasi aku lengkap, chat juga lengkap. Terus tiba-tiba sekarang dia main jual. Ya menurut aku
nggak kayak gini caranya. Geram gak sih Bun begini terus mungkin dari beberapa tahun Iya, lalu? geram sih pasti geram ya. Cuma kan namanya hidup pasti ada aja masalah ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapi, itu yang paling penting sih. Karena dan aku akan terus berjuang buat hak kita. Peringatan Bun mungkin buat developer sampai sekarang masih ngebangun dan terus-terusan berjalan. Ya peringatannya ya kalau memang masih punya hati nurani gitu untuk benar-benar bisa menyelesaikan ini dengan baik. Tapi kalaupun kan kita juga nggak main tiba-tiba, Pak kita minta begini ya gini-gini kan enggak. Kita juga nggak semena-mena loh gitu. Ayo ketemu cari jalan keluar sama-sama kan enak. Kalau ini dia udah di proses yang dari dia datang abis itu dia tiba-tiba hilang ya. Iya. Gitu. Itu yang kita sih sempat kayak oh oke, berarti memang nggak ada niat baiknya. Perkiraan kerugian berapa? Iya nggak boleh di ini lah. Ya, bisa lihat lah harga tanah di sini berapa. Itu sendiri. Nyampe M berarti Bunda, nyampe MM-an. MM-an Miliaran. Hitungnya sendiri. Ya kalau aku sampai memperjuangkan berarti ya lumayan ya gitu. Tapi sebenarnya mau kecil mau gede kalau namanya hak ya hak kita ya. Apalagi ini titipan waris ya. Apalagi ini memang ahli waris dari papa dan orang sini sebenarnya tahu bapakku beli tanah di sini lumayan banyak. Iya gitu dan dulu udah ada yang dilepas tuh kayak nggak salah Cijeruk ya. Yang di daerah Cijeruk yang gunung. Jadi kita sempat ada yang di gunung di Cijeruk juga itu juga kayak papaku masih ada jadi ya udahlah gitu kan. Enggak baru meninggal ya pas hilang. Suratnya kita nggak tahu di mana yang itu. Jadi hilang. Bun, jadi yang dalam sengketa itu satu sertifikat tanah atau ada satu doang? Ada yang mau ingin disampaikan nggak Bun? Kalau Ali nonton gitu orangnya. Pasti nonton orang dia suka kepoin IG aku. Iya. Ya apa gitu Bun maksudnya? Enggak ya Pesannya ada maksudnya pesan nggak? aku cuma minta yaitu yang namanya hak. Ini ada hak orang lain di sini. Percaya sama aku apapun yang kamu lakukan itu pasti panas yang namanya warisan orang. Dan kalau kamu mungkin kemarin nggak tahu, mungkin aku masih bisa mewajarkan bahwa namanya dia beli dari orang ya dia beli aja. Ini dia udah tahu bahwa ada 2 kepemilikan, dia bahkan datang ke rumah saya, bahkan dia juga menego-nego Mas Haris, terus tiba-tiba hilang dan tetap membangun. Artinya memang orang ini tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Karena aku pikir tadinya dia baik, mau komunikasi, mau buka komunikasi gitu. Dan sekarang malah yang komunikasi sama kita terus malah si bapak yang punya tanah sama ini yang ngejual ke dia. Bapak ini bilangnya juga aku belum dibayar bilangnya ya, baru di DP juga. Belum dibayar, tapi kok baru DP udah pembangunan, udah bikin begini. Aku juga nggak ngerti deh mana yang benar mana yang enggak, tapi ya percaya bahwa yang namanya kebenaran pasti akan menemukan jalan. Solusi BPN apa sih Bun? Ada solusi? Ya kalau aku buka di sini, ini kan gini, kenapa aku belum bisa ngomong yang gamblang, karena balik lagi ini nggak mau aku jadikan senjata buat dia gitu loh. Aku nggak mau gitu, aku maunya aku lagi berjuang dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Jadi ya biarkan aku urus dulu gitu. Kenapa aku sampai sebelumnya mereka sempat yang pasti hubungin Mas Haris, Bunda mau ini mau undang media di tanahnya gitu. Awalnya mereka kayak ngobrol dulu lah gini gitu ya, tapi tidak ada tidak ada yang lebih dari itu, cuma minta waktu apa? Kalau minta waktu ketemu depan notaris, oke kita gini kan enak ya. Tapi kalau minta ketemu lagi kayak kemarin nggak ada ujungnya gitu kan, ngapain kita juga capek-capekin aja gitu. Bun, ada deadline waktu Bun mungkin Bun ketika ini berlaku. Yang namanya ngurus kayak gini kan nggak bisa di-deadline-in, apalagi kemarin aku ada salah juga karena aku meminta untuk laporan aku, terus pengurusan aku semua di hold karena aku memang terlalu naif untuk berpikir bahwa orang ini beneran mau mencari jalan keluar. Karena aku juga nggak suka ribut-ribut, masalah-masalah gitu, maksudnya kayak udahlah gitu. Tapi ternyata ya mungkin dia pikir udah enak nih, udah nggak ada beritanya, udah nggak ada gini-gini, dan aku juga nggak pernah posting aku lapor kemana-mana supaya sampai akhirnya nanti beliau kena aja gitu, maksudnya karena kalau nggak ya aku nggak mau dia tahu aku ngapain aja gitu. Bun, seluruh pembangunan di Cinangka Indah Village ini masuk sengketa? Ya enggak lah. Oh enggak semua? Namanya udah ada ya? Udah Cinangka Indah Village. Udah dicatat itu. Udah ada nama villanya loh Bun. Ya kalau developernya dia ya iyalah. Seluruhnya Jangan nanti nama villanya ada Ashanti, ada apa gitu ya, jangan-jangan. Oke. Ya,